kesimpulannya, setelah kita mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian bisa mengetahui dan juga memahami bagaimana cara menanam di lahan terbatas. Kemudian mempraktekkan menanam sayuran di lahan terbatas. Dan hidroponik. Yang pertama apa? Yaitu apa? Sebagai baca. Itu merupakan media tanam yang menyerupai pusat ya. Itu bisa digunakan untuk tanaman hidroponik. Yang kedua apa? Ya, cocopet, ya. Yaitu media tanam yang terbuat dari apa? Dari sabut kelapa, ya. Itu juga bisa digunakan untuk media tanam hidroponik. Yang ketiga apa? Hidroton. Kita praktekkan itu menggunakan bahan bakar ya. Dengan dari hidroponik yang pertama ya, yang pertama hidroponik itu tidak memerlukan tanah atau lahan yang luas, sehingga bisa dilakukan walaupun lahannya terbatas. Yang keduanya apa? Tidak memerlukan ya. Yang kedua, hidroponik itu tidak memerlukan pengolahan tanah ya, seperti yang di kebun-kebun tanahnya harus diolah dulu. Hidroponik tidak. Kemudian apa lagi? Ya, tidak perlu menyiram tanaman setiap hari karena tidak perlu menyiangi rumput. Kualitas tanaman juga lebih baik. Siklus hidup tanaman lebih pendek, jadi lebih cepat untuk panen. Jenis tanaman apa aja yang bisa ditanam dengan cara hidroponik? Yang pertama apa, Naswa? Tanaman hias. Ya, tanaman hias. Kemudian, Judit? Tanaman sayuran. Terus apa lagi? Tanaman buah bisa? Bisa. Tomat, cabai, ya. Paprika, kemudian melon, semangka, mentimun, itu bisa ditanam dengan cara hidroponik. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan banyak aktivis. Ya, gimana, sudah paham semuanya? Paham ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tanaman hidroponik itu apa? Tanaman yang tidak memerlukan media tanah ya, tapi menggunakan mineral atau air ya.
Sobat Sapi di sini, minggu depan kita akan praktek ya, bagaimana cara menanam dengan cara hidroponik. Kalian bisa menyiapkan dulu peralatannya dari rumah, alat-alatnya, ya, medianya. Lalu setelah itu nanti pertemuan berikutnya